Haleluya, shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program renungan harian Wanita Hebat. Wanita seringkali dianggap lebih rendah, lebih lemah, dan dinomorduakan. Tetapi melalui program renungan ini saudara akan diproses, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara orang-orang yang hebat, wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Wanita Hebat ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dengan renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami hari ini, untuk kami bisa diperlengkapi, diproses melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati, memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Berkati hidup mereka Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dan janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara kembali akan diberkati melalui renungan firman tentang wanita hebat yang akan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar dari seorang wanita hebat di dalam Alkitab, yaitu Rut. Bagaimana Rut ini bisa kita lihat saudara, bahwa dia seorang wanita yang hidupnya sebenarnya sangat menyedihkan. Dia baru menikah dengan anak Naomi, dan kemudian tidak berapa lama suaminya meninggal dan dia menjadi seorang janda. Tetapi Rut adalah wanita hebat. Dia jalani hidupnya dengan benar, dan yang luar biasa, kehendak Tuhan nyata atas hidupnya, sehingga pada akhirnya dia menjadi istri Boas, seorang pria yang kaya raya, seorang pria yang baik, seorang pria yang dihormati, sehingga akhirnya Rut ini menjadi seorang wanita yang diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara, Rut ini juga pada akhirnya namanya terdaftar dalam silsilah Tuhan Yesus. Itu satu kebanggaan yang luar biasa. Itulah Rut yang diawali dengan kehidupan yang pahit, tapi diakhiri dengan kehidupan yang manis. Karena Rut wanita hebat yang menjalani kehidupannya dengan benar, berapa pahit pun itu, berapa sulit pun itu. Kita akan belajar dari kehidupan Rut saudara. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu dari Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat 18. Saya akan membacakan nats firman Tuhan ini kepada saudara dan akan menjelaskannya. Rut pasal yang pertama ayat 8 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami.
Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari nas firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Rut, di mana Rut adalah menantu dari Naomi. Dan kemudian saudara, kita sudah belajar sebelumnya bahwa Naomi ini yang pergi dari Yerusalem ke Moab, merantau karena ada kelaparan di Yerusalem. Tetapi ketika dia merantau, suaminya Elimelek meninggal, dan kemudian anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal. Dan Rut ini adalah istri dari anak Naomi. Ketika suaminya dan kedua anaknya meninggal, dan ketika dia dengar bahwa di Yerusalem Tuhan telah memperhatikan umat-umatnya, maka Naomi hendak pulang ke Yerusalem. Dan kemudian dia menyuruh kedua menantunya pulang. Tetapi mereka berkata bahwa mereka mau ikut dengan Naomi. Tetapi kemudian Naomi mempertegas kepada mereka bahwa tidak ada harapan lagi sekalipun mereka mengikut dia, karena tidak mungkin lagi dia bersuami, dan tidak mungkin lagi dia, sekalipun dia melahirkan anak, mereka tidak akan bisa menantikan anak itu sampai dewasa dan menjadi suami mereka. Jadi dia mendesak mereka untuk pulang. Dan di video-video sebelumnya saudara, kita sudah belajar bahwa akhirnya salah satu dari menantunya yaitu Orpa pulang. Dan ketika Orpa pulang, selesailah kisah tentang Orpa. Dan dia yang tadinya telah mengalami keselamatan dalam Tuhan, telah mengenal Tuhan melalui Naomi, akhirnya pulang kepada Allahnya. Artinya dia kembali menjadi penyembah berhala. Tetapi yang luar biasa yang ingin kita pelajari hari ini saudara, di dalam video ini adalah Rut. Rut adalah seorang Moab. Orang tuanya ada di Moab. Dia menikah dengan anak Naomi, tetapi suaminya sudah meninggal. Jadi saudara, sangat-sangat masuk akal jika Naomi berkata pulanglah ke rumah bapamu, maka sangat masuk akal jika Rut ini juga ikut pulang. Karena sebenarnya pada Naomi tidak ada lagi harapan kalau pada waktu itu dipikirkan oleh Rut ini. Tetapi yang luar biasa adalah Rut ini saudara, dia tetap bertahan sekalipun iparnya yaitu Orpa sudah pulang. Tetapi Rut, dia tetap bertahan. Rut tetap bersikeras, dia mau ikut pulang bersama dengan Naomi. Dia berkata, jangan desak aku. Aku akan pulang bersama dengan engkau. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Aku akan dikuburkan di sana. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa Rut ini ketika dia pulang bersama dengan Naomi, maka apa yang terjadi? Akhirnya Rut menjadi istri Boas. Siapa Boas saudara? Boas adalah orang terhormat. Boas adalah orang yang kaya raya.
dan Boas adalah orang yang begitu baik. Dan Rut ini menjadi istri Boas. Jadi artinya secara otomatis Rut ini akhirnya menjadi istri seorang yang kaya raya, orang terhormat dan orang baik. Bayangkan betapa luar biasa rancangan Tuhan atas kehidupan Rut. Dan bukan hanya itu, kita juga sama-sama tahu bahwa Rut ini akhirnya namanya terdaftar di dalam kitab silsilah Tuhan Yesus. Betapa bangga dan luar biasanya. Itulah kehidupan Rut. Itulah rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan Rut. Kenapa begitu, saudara? Karena Rut adalah wanita hebat. Apa yang dilakukan Rut sehingga rancangan Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidupnya? Yang pertama kita lihat di sini, Rut adalah wanita hebat yang punya komitmen yang luar biasa atas apa yang dia pikirkan yang terbaik dia lakukan. Sekalipun itu berisiko, sekalipun itu sesuatu yang belum jelas ke depan, tapi dia tahu bahwa itu yang terbaik. Sebagai menantu, sekalipun suaminya sudah meninggal, dia tahu bahwa dia bertanggung jawab atas Naomi. Dia sebagai menantu, dia harus ikut Naomi. Dan atas pikiran itu, atas keputusan itu, maka dia berkomitmen. Sekalipun pada waktu itu Naomi menyuruh dia pulang berkali-kali, sekalipun pada waktu itu secara logika alangkah baiknya jika dia pulang ke rumah bapaknya, ke rumah keluarganya, kepada bangsanya, dan kemudian menemukan laki-laki yang baru untuk menjadi suaminya. Tetapi Rut ini seorang wanita hebat yang berkomitmen, sehingga dia tetap berpaut, sehingga dia tetap kuat. Dia tidak mau mundur atas apa yang sudah dia putuskan, atas apa yang sudah dia pikirkan. Dia tetap memutuskan untuk ikut Naomi. Saudara, wanita hebat yang akan mengalami rancangan Tuhan dalam kehidupannya adalah wanita hebat yang punya pendirian, adalah wanita hebat yang punya komitmen yang kuat atas apa yang dia pikirkan baik, atas apa yang dia sudah putuskan. Punya pendirian yang kuat yang tidak mudah digoyahkan. Sekalipun atas apa yang dia kerjakan itu mungkin ada orang yang mengerjakan dan kemudian orang lain sudah mundur. Sama seperti Orpa yang sudah mundur. Dan Rut melihat Orpa mundur, dan tentu saja itu bisa menggoyahkan pendiriannya ketika dia lihat Orpa mundur. Tetapi Rut, dia tetap teguh, dia tetap berjuang, dia tidak mau mundur, dia terus atas komitmennya. Saudara, di dalam kehidupan saudara, kalau saudara mau mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa, lebih dari apa yang saudara pikirkan, jadilah wanita hebat yang punya pendirian. Jadilah wanita hebat yang punya komitmen atas sesuatu yang baik, atas sesuatu yang benar. Saudara, ada orang yang berkomitmen dan begitu kuat atas sesuatu yang salah, sesuatu yang ada kepentingan bagi dia tetapi sebenarnya itu salah. Kalau berkomitmen untuk seperti itu akan menghasilkan kehancuran. Tetapi komitmen yang dimaksudkan di sini, keteguhan yang dimaksudkan di sini adalah keteguhan terhadap sesuatu yang benar dan terhadap sesuatu yang baik. Memang seharusnya Orpa dan Rut itu harus tetap berpaut dan tetap ikut Naomi, karena begitulah seharusnya sebagai menantu. Sekalipun suami mereka sudah meninggal, tetapi Orpa mundur dan Rut tetap teguh, tetap berpaut, tetap pada pendiriannya, tetap berkomitmen, karena dia tahu itulah yang benar, itulah yang baik. Dalam kehidupan saudara, kalau saudara mau mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa lebih dari apa yang saudara pikirkan, maka ketahuilah, pahamilah apa yang benar, apa yang baik, dan kemudian lakukan apa yang benar dan baik tersebut. Tetap berkomitmen terhadap apa yang benar dan baik tersebut. Jangan goyah dan tetap teguh terhadap apa yang benar dan apa yang baik tersebut, saudara. Saat ini, apapun kondisi kehidupan saudara, jadilah wanita-wanita hebat yang punya pendirian, yang punya komitmen. Dan tentu saja pada waktu itu Rut begitu tahu bahwa ke depan itu belum jelas. Kenapa? Dia mengikut Naomi yang pada waktu berangkat dari Israel, Naomi ini sudah meninggalkan semuanya, tidak ada apa-apa lagi di sana. Jadi mereka akan pergi
ke satu tempat yang tidak ada kejelasan secara pikiran. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, Rut ini ketika dia pilih untuk pergi bersama dengan Naomi, dia harus tinggalkan keluarganya. Dia harus bayar harga, dia harus tinggalkan semuanya, bangsanya, dia tinggalkan semuanya. Artinya apa, saudara? Bahwa atas keputusan Rut tersebut ada resiko yang harus dia ambil, ada harga yang harus dia bayar. Dia tahu harga itu, dia tahu resiko itu. Tetapi sebagai wanita hebat, dia siap bayar harga untuk sesuatu yang benar. Bukan hanya berkomitmen, saudara, tetapi dia juga siap bayar harga. Begitu banyak orang pada awalnya berkomitmen untuk sesuatu yang dia pikir baik, tetapi ketika dia tahu bahwa ada harga yang mahal yang harus dia bayar, ada ketidakjelasan ke depan, sekalipun dia tahu itu kebenaran, akhirnya dia juga mundur. Tetapi Rut ini, saudara, sekalipun dia tahu bahwa ke depan itu belum jelas, sekalipun dia tahu bahwa ke depan itu belum ada kepastian, tetapi Rut ini dia tetap berkomitmen dan siap bayar harga. Luar biasa Rut, saudara. Seorang wanita hebat yang berkomitmen terhadap apa yang dia pikirkan benar, apa yang menjadi imannya, apa yang menjadi kepercayaannya. Dan dia juga punya komitmen yang kuat terhadap keluarganya, yaitu Naomi. Jadi saat ini yang saya mau tegaskan kepada semua wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini, punyalah pendirian, punyalah keteguhan hati, punyalah komitmen yang benar terhadap apa yang benar tentang keluarga saudara. Sama seperti Rut, dia punya pendirian, komitmen yang kuat terhadap apa yang benar tentang keluarganya, yaitu Naomi. Itulah keluarganya sebenarnya, dan dia berkomitmen atas itu. Berkomitmenlah atas keluarga saudara, dan berkomitmenlah atas seluruh aspek kehidupan saudara. Berkomitmenlah, berpegang teguhlah terhadap apa yang benar, terhadap apa yang baik. Dan kemudian saudara, berkomitmen jugalah terhadap apa yang saudara yakini, apa yang menjadi iman saudara, kepercayaan saudara. Sama seperti Rut, kalau dia pulang ke rumah ayahnya, kalau dia pulang kepada bangsanya, maka Naomi tadi berkata, pulanglah kepada Allahmu. Artinya dia akan kembali menjadi penyembah berhala. Sedangkan sekarang dia sudah punya Allah, yaitu Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia tahu itulah Allah yang benar, sehingga dia berkata kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku. Artinya apa, saudara? Dia punya pendirian yang teguh, dia punya pendirian yang kuat terhadap imannya. Wanita hebat adalah wanita beriman yang benar dan punya komitmen yang kuat atas imannya. Puji Tuhan, saudara, kita sudah belajar dari Rut, seorang wanita hebat yang punya pendirian, yang punya komitmen atas keluarganya. Apa yang dia pikir baik, dia berkomitmen atas itu untuk kebaikan keluarganya. Dan kemudian dia juga punya pendirian dan komitmen kuat atas imannya. Puji Tuhan, saudara, jadilah wanita hebat yang punya pendirian yang kuat atas keluarga saudara dan atas iman saudara. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam video ini kami sudah kembali merenungkan kebenaran-Mu dari seorang wanita hebat, yaitu Rut, yang punya pendirian yang kuat untuk keluarganya dan yang punya pendirian yang kuat untuk imannya. Kami belajar dari Rut dan hamba berdoa, jadikanlah wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini jadi wanita yang hebat, yang punya pendirian atas keluarganya, yang punya pendirian atas imannya. Berkati mereka ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah direnungkan bersama itu telah menguatkan saudara dan memperlengkapi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepadanya.
Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saudara. Berterima kasih buat waktu ini, berterima kasih buat kesempatan ini kita bisa berdoa dan datang di hadirat-Nya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Engkau beri bagi kami, untuk kami kembali bisa bersama-sama berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa dan segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih. Kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Punya Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada masalah, persoalan yang sedang membebani kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan tolong setiap wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan masalah kehidupan mereka. Apakah itu masalah dalam kehidupan mereka pribadi, masalah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, profesi mereka, masalah di tengah-tengah keluarga mereka, apapun yang menjadi masalah, persoalan kehidupan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Jamah mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Engkau menyelesaikan segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang campur tangan, memberkati setiap wanita-wanita hebat dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkati mereka sebagai istri bagi suami mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada seorang istri yang menolong dan menopang suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Berkati juga mereka sebagai ibu rumah tangga. Tolong mereka untuk membimbing anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang akan berhasil dan sukses kelak ya Tuhan. Itu sebabnya tolong wanita-wanita hebat ini, ajar mereka, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, hikmat Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini dalam mereka mendidik anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mungkin ada mereka yang berperan sebagai wanita karir, ada mereka sebagai wanita-wanita yang berbisnis, ada mereka sebagai wanita-wanita yang bekerja, baik mereka sebagai pegawai, baik mereka sebagai PNS, baik mereka sebagai honorer. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan untuk menopang keluarga mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang bekerja sebagai TKW ya Tuhan. Tolong mereka di perantauan sana. Tuhan kiranya menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus.
Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa yang baik, berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati karir mereka, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan berhasil, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, sehingga ekonomi anak-anak-Mu dibangkitkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang penuh damai, keluarga yang penuh kesejahteraan, keluarga yang memiliki suasana sorga. Ada damai ketentraman di sana. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan suami-suami mereka menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang berperan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Berkati suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, jika ada suami-suami anak-anak-Mu ini yang mereka terikat dalam dosa, mungkin mereka terikat dalam dosa perzinahan, Tuhan tolong jamah suami mereka, ubahkan suami mereka, tobatkan suami mereka dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami, wanita-wanita hebat ini yang terikat obat-obatan terlarang, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bebaskan suami mereka dari ikatan obat-obatan terlarang. Bapa yang baik, jika ada ya Tuhan suami-suami mereka yang terikat minuman-minuman keras, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong suami mereka, ubahkan ya Tuhan dalam nama Yesus, dan beri kekuatan kepada setiap wanita-wanita hebat ini dalam menghadapi suaminya, dalam berdoa bagi suaminya, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang bertobat dan akan berperan sebagaimana seharusnya sebagai suami di tengah keluarga-keluarga mereka. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang memiliki anak-anak yang juga bermasalah, mungkin ada masalah karena keterikatan obat-obatan terlarang, karena keterikatan alkohol, rokok dan sebagainya, Tuhan tolong anak-anak mereka ya Tuhan, jamah ya Tuhan, ubahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak dari wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, berkati wanita-wanita hebat ini jika ada mereka yang sedang sakit saat ini. Saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jika saudara sedang sakit saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biar Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Dan Tuhan kiranya campur tangan, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang masih muda, yang sedang
menjajaki karir mereka, bahkan mungkin mereka sedang ada dalam pendidikan dan sebagainya ya Tuhan. Berkati masa depan anak-anak-Mu ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik hari ini demi masa depan mereka yang lebih baik ya Tuhan. Berkati masa depan setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum hamba sebutkan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi beban persoalan dan kerinduan-kerinduan mereka. Dan Engkau Allah yang kiranya menjawab segala pergumulan mereka dan segala kerinduan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang saat ini berperan sebagai single parent untuk membesarkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka membesarkan anak-anak mereka. Tuhan kiranya campur tangan, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dalam nama Yesus. Engkau menyertai wanita-wanita hebat ini yang saat ini sedang ada dalam situasi single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada para janda-janda juga, Engkau yang menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan, tolong wanita-wanita hebat ini yang saat ini ada dalam situasi keadaan sebagai seorang janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para lansia ya Tuhan. Engkau ada bersama mereka dan memberkati setiap lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka para pensiunan, wanita-wanita hebat yang sudah pensiun, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami panjatkan kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara dengarkan di dalam video ini, dan saya percaya ketika saudara sudah didoakan, saudara sudah dikuatkan, dan saudara telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan firman Tuhan yang baru, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.